Kalau rivalitasnya nggak sehat, saya nggak tahu lah ya kedepannya mau seperti apa. Cuma ya kita kehilangan nyawa satu. Cause we got nothing else to do. Look the skinhead through, scars that loose, grumpy coats full of trouble. We grew up on the dead streets like a thief full of dreams, drinking beer and forever blowing bubbles. Halo, selamat sore, Brother Gigi. Halo, sore juga Mas Apa Budi. kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Budi. Mas Budi apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kegiatannya apa aja? Nggak pernah nongol di stadion? Ya kalau saat ini sih karena kendala COVID ya, jadi Ya. saya cuma yang ngelola kafe lah di Kalau sini, kafe. di Jogja begini. Sama masih jual merchandise PSCS tapi online. Jadi ini buat ngumpul anak-anak juga di sini ya, Pak? Ya, salah satunya itu untuk tetap jaga silaturahmi lah. Silaturahmi, benar. Ini Bung Kiki Laksana. Ini kan teman-teman Cilacap fans dan juga ya supporter PSCS itu pengen tahu lah ya. Ya. Kan di Cilacap itu ada tribun timur, utara, selatan. Nah, di utara kan dipegang sama Bung Kiki ya. Kita dengar itu lebih terkenal dengan The North Hell. Ya. Apa arti dari The North Hell itu sendiri dan maknanya apa itu? Ya kalau The Hotel kan nama organisasi kita ya, nama tribun lah, lebih ke nama tribun karena apa ya? Itu sebenarnya karena kita bertempat di utara pasti Ya. North itu ya. Hell itu kan sebenarnya arti dari neraka sendiri. Cuma itu lebih ke say war untuk tim lawan lah. Lebih untuk pressing tim lawan atau supporter lawan bahwa di sini itu ada semangat yang membara gitu dari sisi tribun utara Wijaya Kusuma itu sendiri. Maka dari itu Dinamain The North Hell gitu. gitu. Bagus juga sih. Jadi rasa semangat dan membaranya Ya. di Jayakusuma itu ada ya. Betul. Mantap. The North Hell, kapan terbentuknya The North Hell itu sendiri? Nah, The North Hell itu kan cikal bakal dari sebelumnya lebih orang-orang kenal itu KBLTU, Keluarga Oh, iya. Besar Lanus Tribun Utara. Pernah ya. The North Hell itu terbentuk tanggal 17 Januari 2013. 2013. Ya, jadi ya sampai saat ini kita udah berumur 7 tahun 7 tahun. di Tribun Utara itu sendiri. Lama lah ya. Ya, Nah, ini The North Hell kan cenderung ke hooligan ya kulturnya ya. ya Kenapa lebih cenderung dan suka ke kultur hooligan? karena ibarat kita masuk stadion, kalau di perumpamaan di kehidupan, ideologi itu sama aja kayak agama. Ya. Jadi gimana cara kita dukung, terus rules apa yang kita jalanin, terus cara mendukung yang bagaimana kita sebagai supporter, karena berawal dari semangat yang membara, passion yang menggebu-gebu, jadi kita lebih ngadopsi kultur dari Eropa yaitu hooligan. Karena beranggapan kita itu adalah garda terdepan dari tim kebanggaan kita itu sendiri. Sekarang contoh misalnya tim kebanggaan kita diteror lawan atau di tanda kutip say war yang berlebihan oleh tim lawan, kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu. Jadi akhirnya kita lebih cenderung ke ideologi hooligan dan kita berpakaian senyaman mungkin lah, yaitu lebih ke casual. Karena untuk apa ya, namanya pengen ketemu sama pacar harus serapih mungkin, sekeren mungkin. Itu sih lebih ke situ doang. Iya. Terus apakah bukan karena ya boleh dibilang mengikuti tren, ikuti-ikutan tren gitu? Oh, enggak sih kalau saya, karena waktu saya masih di Lanus, itu pun udah dari 2008 saya sudah berideologi hooligan. Benar, Jadi ya. saya cuma ngembangin hooligan itu sendiri untuk ke komunitas yang sepaham sama kita. Jadi ya itu terbentuklah The North Hell ini.
di Tribun Utara ya. Iya, jadi kalau cuma ngikutin tren kan, kalau di Indonesia lebih mencuat ultras kan. Tapi kalau kita emang passionnya lebih ke hooligan sih. Kita lebih seneng apa ya? Tanpa aturan lah, Asik-asik ugal-ugalan gitu gitu aja lah. lah ya, Iya, ya. betul. Kalau di Mania itu kan kita menyebutnya itu korlap lah ya, Iya. atau ya komunitas yang korlap. Nah kalau di hooligan itu sendiri disebut dengan apa? Firm. Ya, Iya bener mas. Apa kalau di organisasi kita ya lebih ke part bagian dari Hotel itu sendiri, ada firm-firm yang menopang dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap ini. Nah terus kan udah ada berapa jumlah firm yang ada dari? Kalau sampai saat ini ada sekitar 130 firm Kabupaten Cilacap, baik yang di Cilacap itu sendiri ataupun di luar kota itu. Udah resmi masuk ke Iya, itu pendataan. iya, udah masuk ke database kami di bawah naungan Hotel. Itu sumber dana ataupun setiap tribun dalam apa melakukan koreo ataupun apa kan ada sumber dana. Betul. Kalau The Not Hair itu dari mana? Kalau The Hotel itu dari kas kita sendiri ya, dari Ada kas. setiap firm itu apa ya, ngisi kas untuk organisasi. Oh. Terus di samping itu di organisasi kita sendiri setiap merchandise yang terjual membawa nama The Hotel itu ngasih apa ya, ya kayak kas lah, isi kas untuk The Hotel. Setiap firm yang bikin itu juga Iya, yang masuk. ngejual merchandise atas nama The Hotel pasti kasih kas untuk The Hotel. Mantap, berarti mandiri menghidupi juga ya. Ya, lebih seperti itulah. Ya intinya kita pengen mandiri agar karena garis besarnya jadi supporter kan mendukung. Kalau bisa mendukung, apalagi kalau sudah punya kas lebih bisa membantu keuangan manajemen. tim. Iya, dulu saya pernah dengar juga karena Tribun Utara bantu. Iya, betul. Manajemen. Kita tahun 2015 pernah jadi salah satu sponsor KSCS. Itu termasuk dari pemasukan tribun ya. Betul. Itu pemasukan dari kas kita sendiri, organisasi kita sendiri. Nih, pertanyaan yang banyak juga di request dari teman-teman ya Cilacap fans. Ini sebelumnya kan Mas Kiki ini ada di Tribun Timur, Ya, bahkan betul. menjadi Dirijen Lanus Mania ya Ya, waktu itu. betul. Faktor apa yang membuat Kiki ini pindah Tribun ke Utara, membentuk CNH yang dulu namanya KBLTU itu ya? Ya. Itu apa itu faktornya? Kenapa bisa pindah Tribun terus membentuk ini sendiri? Sebenarnya sih itu agak sedikit sensitif ya, luka lama lah. Jadi tahun 2014 itu apa ya, yang benar-benar saya bikin terpukul dengan kejadian tragedi berdarah di Adi Sucipto itu Tahun 2000 14. Kita habis pulang away dari Manahan, kita diserang di depan Adi Sucipto sampai saudara kita almarhum Muhammad Iwanuddin meregang nyawa di tempat. Nah, pada saat itu ya organisasi yang saya ikuti Lanus Laskar Nusa Kambangan ini kok seolah-olah kayak loh, itu kalian kok yang berangkat, kita nggak ada pemberangkatan resmi, ya kamu urus sendiri gitu. Jadi dari situ kok kita sama-sama pengurus kok cuma ini kayak dilimpahin ke saya doang, kayak kesalahan ini kok cuma kayak saya doang yang harus nanggung gitu, sampai saya dituntut 70 juta dari pihak PO bus. terus sampai pecah waktu itu ya? Ya, Parah. semua bus hancur kan. Ya, salah satunya faktor itulah. Ibaratnya katanya kita semua saudara, saling bantu, saling support. Tapi kok ketika ada masalah saya kayak dibiarkan. Jadi di situ saya berpikir, oh ya udahlah, mungkin sudah nggak sepaham dan ideologi juga udah beda. Walaupun kita sama-sama satu kebanggaan, Ya, mudah-mudahan baik kalau CNS. udah nggak sepaham, ya udah saya milih jalur sendiri aja. Ya itulah faktor yang saya akhirnya pindah ke utara, membentuk The The Not Hotel Hair ini. ya.
saat memilih untuk pindah tribun ya, dari betul. Tribun Timur ke Tribun Utara, otomatis di situ kan dulu pernah Tribun Utara itu diduduki sama CNS atau yang ideologinya lebih ke ultras. Iya. Nah, Kiki masuk ke situ dengan kultur yang berbeda, hooligan, otomatis menggusur mereka ya. Adakah waktu itu pro kontra ataupun terjadi clash waktu perpindahan tribun itu? Sebenarnya kalau clash sesama elemen supporter di Cilacap, sebenarnya saya paling meminimalis lah ya, karena satu-satu kebanggaan kalau bisa ya nggak ada gesekan gitu. Cuma sebelum saya di situ, teman-teman dari komunitas saya dulu Gladiator, Youth Legion itu udah di situ mendampingi CNS ini, karena kan ya pada masanya Mas Budi pun tahu lah CNS diributin sama Lanus juga. waktu itu emang Munculnya CNS. Sempat CNS meminta saya bergabung untuk jadi leader atau dirijen di pernah. Itu pernah dari awal munculnya CNS. Karena mereka dulu kita saling kenal lah, karena kan leader CNS itu tadinya juga leader di Tribun Timur. Iya. Mas Arief. Ya itu malah dirjen pertama ya. Iya, nah dari situ aja saya pernah suruh bergabung, tapi emang kan beda ideologi. Saya nggak bisa untuk gabung kan, jadi karena beda ideologi. Nah tapi CNS minta bantuan dari teman-teman kita untuk seenggaknya menengahin lah. Jadi nggak tiap pertandingan bentrok. Jadi untuk jagain antara Tribun Timur sama Tribun Utara itu. Jadi Waktu itu masih belum di tengah ya posisi. belum. Kiki posisi di sudut itu kan. Iya betul. Dan di situ kan lihat tadi YouTube channelnya CNS ada flag besar dari Gladiator dan Chicken Boxing di situ. Ya, Jadi Chicken itu Boxing. menandakan di situ ada orang kita itu. Jadi biar nggak ada gesekan atau benturan, ya seperti itu. Kita niatnya nengahin dulu. Cuma kesini berjalannya waktu ada oknum-oknum lah yang mencoba membunuh karakter dari komunitas kita sendiri. Jadi dari pihak CNS. Jadi dari situ mulailah gesekan terjadi. Kalau masalah gusur dalam kasarannya itu tidak, karena kita muncul di situ mereka sudah nggak ada. Dan seiring berjalannya waktu kelihatannya memang The Notaire semakin Iya, dan semakin The banyak. Notaire sendiri makin apa ya, berkembang pesat lah. Jadi ya di situ nggak ada ngerebut atau apa, tidak. Kita masuk situ, mereka sudah tidak ada di situ. Awal-awal sebenarnya hooligan juga belum begitu berkembang waktu itu ya, Mas. Ya Kiki saya masih di situ paling masih bisa dihitung jari lah, masih sekitar 100-an. dan juga kultur itu memang belum ini kan nggak seperti sekarang. Iya, karena apa ya? Kalau dulu kan mau ideologinya apapun itu, organisasinya tetap Lanus Iya. gitu. Kalau sekarang Kalau sekarang kan emang udah beda, karena kasarannya dapurannya juga udah sendiri-sendiri lah. Kita punya rules atau ada ART sendiri, Lanus pun seperti itu. Cuma saya selalu edukasi sama teman-teman dari TNH, yang penting koordinasi berbaur lah Iya, sama semua supporter, sama-sama Cilacap untuk dukung PSCS. itu yang paling penting memang. Itu betul. Seduluran tetap Unity ada. in diversity, Itu bersatu dalam motonya. perbedaan lah. Hmm. Gitu. Setelah perpindahan tribun itu, kurun waktu berarti hampir 6 tahun ya, lebih Ya, sampai sekarang. kurang lebih 6 tahun. Ya, apakah rivalitas antara The Notaire dengan CNS itu masih ada? Ya kesini kan semua makin dewasa lah. Ya. Ya namanya satu kota, masa mau gesekan terus kan nggak etis. Jadi ya saya harap juga ke teman-teman The Notaire atau ke teman-teman CNS ya udah seperti biasa lagi lah, sama-sama dukung PSCS kayak gitu. Sebenarnya kan ini hukum sebab akibat lah, nggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi kalau kita tidak terusik, kita pun baik-baik saja, seperti itu. Toh kayaknya juga udah generasi udah semakin berubah ya. Betul.
Yang sekarang kan otomatis regenerasi lagi. Betul, regenerasi. Bahkan mungkin banyak dari teman-teman yang baru kayaknya malah nggak tahu tentang sejarah. Iya, nggak tahu sejarah itu nggak Nanti tahu. sekarang tahunya udah di utara itu ya udah hotel Iya, gitu kan. betul. Nah itu dengan rivalitas di lokal kelihatannya udah mulai adem. Kalau yang sebelumnya nih, yang di PCS rivalitas dengan Sleman, kan dulu sempet tuh yang sampai ya duka lah buat Lanus. Ya, ya kalau itu apa ya? Ya nggak ada bola ya nggak bisa ngomong rivalitas ya. Karena rivalitas sejatinya antara kedua belah pihak yang saling bertemu di satu event yang sama itu. Ya kalau dari saya pribadi dan teman-teman ya kita bisa ngomong rivalitas dengan semua supporter manapun asal masih dalam satu koridor, dalam arti yang namanya cyber untuk nyatuin mental tim lawan itu Tetap harus. wajib, itu wajib. Jadi kalau rivalitasnya nggak sehat, saya nggak tahu lah ya kedepannya mau seperti apa. Cuma ya kita kehilangan nyawa satu. Jadi ya di situ ya asal luka itu nggak terbuka lagi ya mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika luka itu Digores lagi. ya tergores itu ya mungkin ya bisa jadi rivalitas yang nggak sehat. Cuma yang saya minta ke teman-teman sih intinya rivalitas hanya ketika pertandingan. Ya. Nggak ada pertandingan, semua kembali ke kehidupan masing-masing. Itu yang paling ditekankan itu Iya. intinya itu ya. Jadi jangan konyol lah, Iya. karena negara Indonesia negara hukum, nggak bisa kita main hakim sendiri. Gitu. Oke, sip. Ki, sebentar lagi kan Liga 2 kan dimulai ya. Ya betul. Dan dipastikan tanpa penonton. Sementara PSS kan kita jadi tuan rumah grup B ya. Ini hal apa yang akan dilakukan nih terutama dari teman-teman The Not Hell? Kalau dari The Not Hell sendiri sih kemarin udah sempat koordinasi ya sama manajemen. Ya kita ngejaga lah ya. Kita kan nggak pengen lah saudara kita atau teman kita, Cilacap kita nambah yang COVID. Jadi ya kita taati aturan yang regulasi dari PSS ini tanpa penonton. Cuma kita tetap kasih solusi. Kita tetap ya orang dasarnya kita supporter, bentuk dukungannya paling kita tetap beli tiket. Karena manajemen bilang adanya COVID kayak gini banyak sponsor yang balik kanan dalam Iya, arti pasti. mutus kontrak. Jadi gimana caranya supporter ini menghidupi tim, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ini ya apa yang bisa kita tunjukkan, bisa kita lakukan. Jadi Solusinya? kita tetap beli tiket, koordinasi sama teman-teman dan hotel semuanya. Kita udah sepakat, kita kasihin ke manajemen gitu. Dan saya minta juga ke manajemen kan untuk memasang flag Ya. atau spanduk-spanduk Ya. kalimat penyemangat untuk tim di stadion gitu. Dan itu dipastikan pasti teman-teman dari anggota terutama frame dari ini sudah menyetujui itu, menyepakati Sudah sangat setuju. untuk tetap beli tiket Iya. walaupun nggak hadir gitu. Ya, bagus banget itu. Terus ini harapan. Iya. Harapan untuk semua elemen supporter dan juga harapan untuk manajemen Siap. PSCS ya. Harapan untuk semua elemen supporter PSS Cilacap ya kita bersatu, dukung dengan hati tim kebanggaan kita tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Pokoknya bersatu, guyup rukun, bikin keamanan, kenyamanan di dalam stadion ataupun di luar. Jadi image-nya supporter PSS itu santun. Iya. Dan tetap satu tujuan, ini PSS lolos Liga 1 itu yang pasti paling penting ya. Betul. Karena kalau dilihat dari kesempatan di masa Covid ini kita bisa malah naik. Kalau benar-benar manajemen Iya. all out, kita bisa naik. Karena kita diuntungin jadi tuan rumah. Tuan rumah itu satu. Betul. Ya semoga aja lah setelah sekian lama 10 tahun ini kita
tetap di Liga 2, bahkan pernah turun ke Liga 3. Ya. Semoga tahun ini kita bisa naik ke Liga 1. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terus kalau harapan untuk manajemen sendiri, Ya, saya pengen manajemen lebih apa ya, lebih all out untuk kebanggaannya warga Cilacap, yaitu PSCS. Jadi all out dalam arti jangan main-main lah. Terus tolong transparansi masalah tiketing, masalah keuangan. Ayo, ibaratnya di-share. Jadi apa ya? Kita ngedukung juga tetap all out juga tetap nggak was-was loh. Oh, uangnya tersalurkan dengan benar, amanah lah. Jadi yang saya pengen dari manajemen lebih all out dan transparansi. selama ini juga banyak orang bertanya-tanya, ada apa sih dengan manajemen? Ya. Oh, seharusnya udah bisa lolos Liga 1, Liga Super bahkan waktu itu. Kok tetap terhenti ya kan? Ada Betul. apa gitu, Mas? Nah, itu dia. Makanya ayolah jangan main-main lah. Iya. Ini saatnya kita naik. Kurang apa sih? Iya. Di Cilacap kota industri. Sokongan dana nggak kurang lah. Iya. Untuk tim kebanggaan warga kita sendiri. Dan kita sebagai supporter juga all out. Kita dukung baik laga kandang ataupun tandang. Jadi tolonglah, ayo sama-sama berjuang untuk tim kebanggaan kita sendiri. Ya insya Allah bisa lah ya tahun 2020 ini ya. Kita Insya Allah lolos, bisa. Insya Allah. di Liga 1 musim depan. Amin, amin, amin ya Allah. Oke Mas Kiki, ini terima kasih atas waktu dan tempatnya ini di Koala Cafe ya. Iya. Ini tempat ngumpulnya anak-anak The Not Hair juga. Ini terakhir kita mau memberikan oleh-oleh Oh siap siap mas. kenangan dari channel Mister Gawang Jen. untuk Mas Kiki. Makasih Mister Ini Gawang. topinya juga nih Siap bisa siap. dipakai. Siap. Matur Oke. sembah nuwun. Sukses juga untuk Mister Gawang Oke, channel. terima kasih. Semoga semakin berkembang, meliput kebutuhan supporter PSCS Cilacap atau warga PSCS warga Cilacap yang senang PSCS. Untuk Mister Gawang tetap semangat, tetap mengembangkan sayap untuk memberikan informasi atau share and care untuk seluruh warga Cilacap. Bismillah, Mister Gawang. Oke, demikian tadi itu hasil obrolan kita, wawancara kita dengan Dengkot ataupun pentolan dari The Not Hair ya. Tetap tonton channel YouTube-nya Mister Gawang dan jangan lupa share, like, and comment. Maju terus sepak bola Cilacap. Tos, Bung Kiki. Dan buatlah kami bahagia. Ku percaya padamu dan ku yakin kau mampu.